hadis yang mengatakan, banyak hadis yang mengatakan tentang ini bahwa adzahabu bidzahabi riba ilaha awaha'a wal fiddatu bil fiddati riba ilaha awaha'a gitu. Jadi jual beli emas dengan emas itu atau perak dengan perak itu harus ilaha awaha'a, harus tunai, harus kontan seketika itu juga. Nah, kemudian ada juga hadis ya, Ja'a Bilal ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitamnin barni. Datang Bilal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa barang ribawi, kurma barni. Kemudian Nabi itu bertanya, apa yang kamu bawa? Kata Bilal, kurma barni, kurma yang kualitasnya baik. Dari mana? Dari hasil menukar karena ia mempunyai 2 sok, ya 2 sok itu ukuran takaran ya, kalau sekarang mungkin 2 kilo awalnya, 2 kilo kurma yang kualitasnya rendah ditukar dengan kualitasnya jelek gitu ya, dengan kualitasnya baik itu 1 kilogram umpamanya, dan kata Nabi itu adalah riba ya. Seharusnya kata Nabi memberikan solusi, harus dijual dulu kurma yang kualitasnya jelek itu, dijual dulu, kemudian dibelikan kualitas rendah. Nah, artinya riba itu banyak macamnya ya. Kalau yang pertama tadi pertukaran emas dengan emas harus kontan, itu disebutnya riba nasiah kalau misalkan tidak kontan. Kalau yang diriwayatkan oleh Bilal ini ya, kisah Bilal ini riba fadol gitu. Jadi adanya kelebihan ya, adanya tambahan karena pertukaran barang sejenis ya, yang beda kualitasnya. Emas dengan emas ya, sejenis dengan sejenis gitu dipertukarkan tidak secara kontan. Nah, bagaimana hukumnya? Ada yang memang mengharamkan berdasarkan hadis tadi ya, jadi lebih baik kontan ya, lebih baik kontan. Tapi juga ada yang membolehkannya, tentu yang membolehkan juga berbagai macam argumentasi. Misalkan kita bisa lihat dalam fatwa DSN MUI ya nomor 77 tahun 2010. Kenapa diperbolehkan? Karena ilat ya, ilat itu alasan hukum. Alasan hukum diharamkannya emas itu adalah sebagai alat tukar, sebagai uang, sehingga MUI berpendapat ya, misalkan di dalam jual beli saham ya, itu ada, atau dalam jual beli mata uang, yaitu harus on the spot gitu, harus langsung, karena ilatnya itu ya, yang emas dengan emas itu harus kontan gitu. Itu juga sama, MUI mengharamkan jual beli uang dengan uang secara online gitu ya, karena bisa judi. Tapi dalam emas ini berbeda, MUI memberikan fatwanya dalam DSN MUI ya, fatwa DSN MUI nomor 77 tadi itu membolehkan karena ilatnya hilang, alasan hukumnya nggak ada gitu. Alasan hukumnya apa tadi? Menjadi alat tukar gitu. Itu kan emas dan perak ini sekarang nggak jadi alat tukar, tapi jadi barang, sehingga memandang bahwa emas dan perak ini seperti barang biasa yang boleh diperjualbelikan secara hutang, secara online gitu. Karena dalam kaidah kan al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu ada ketika ilatnya itu ada gitu. Jadi kalau misalkan dalam suatu barang yang baru ada alasan hukum mengharamkannya khamr, yaitu memabukkan, walaupun barangnya itu bukan khamr, umpamanya ada barang lain ya namanya baru gitu, tapi di sana terdapat alasan hukum yang sama dengan khamr itu, memabukkannya itu, maka barangnya juga yang baru ini namanya haram tetap karena ada alasan hukumnya gitu. Tapi kalau misalkan umpamanya khamr ya yang sudah menjadi cuka ya, kalau dalam bahasa kitabnya itu diperbolehkan karena memang ilatnya hilang gitu ya, ilatnya hilang, alasan memabukkannya nggak ada gitu. Maka di emas juga ini sama, alasan memabukkannya itu alasan mata uangnya itu sebagai ilat hukumnya nggak ada, sehingga diperbolehkan. Itu yang pertama yang membolehkan. Kalau yang mengharamkan tadi jelas berpegang pada
makna hadis tersebut ya, adzahabu bidzahabi riba ilaha awha. Nah, kemudian yang membolehkan lagi, argumentasi yang membolehkan yang lain, ya, kenapa alasan emas dengan emas ini tidak boleh utang? Kenapa? Ya, saya ambil contoh, misalkan saya sebagai penjual emas, ya, menjual emas saya 1 kilogram, misalkan ke Pak Rahmat, ya. Nah, tapi Pak Rahmat sudah saya sudah menyerahkan emasnya 1 kilogram ke Pak Rahmat, tapi Pak Rahmat belum menyerahkan uangnya ke saya. Padahal 1 kilogram itu umpamanya 100 juta ya harganya. Nah, kenapa tidak boleh utang, tidak boleh tidak kontan? Karena emas itu kan barang yang fluktuatif gitu. Bisa jadi pada bulan Juni ini ya 1 kilogram emas itu 1 juta, ya. Tapi kalau misalkan si Pak Rahmat ini belum menyerahkan uang, nanti di bulan Juli emas itu 1 kilogram itu sudah 110 juta misalkan. Sudah naik. Nah, ini alasan kenapa tidak diperbolehkan, karena mengandung doror, kemadaratan ke si Pak Rahmat, harus membayar 110 juta. Itu ya alasannya, harus dipahami dulu alasannya. Nah, maka dari itu yang berpendapat membolehkan, nah, boleh dengan catatan hutang si Pak Rahmatnya itu bukan hutang emas gitu, tapi hutang nilai emas yang ketika akad itu 100 juta itu. Artinya ketika nanti si Pak Rahmat belum membayar emas secara kontan, ya, walaupun secara kontan belum membayar emas, itu diperbolehkan dengan catatan walaupun bulan Juli emas ini naik, Pak Rahmat tetap harus membayar uangnya itu 100 juta. Ya. Gitu. Enggak mengukur pada harga emas ketika itu. Itu yang diperbolehkan. Pertama ya jadi Ustaz ya. Ya, Allahu a'lam, enggak.